Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran pertama, pengantar Kitab Ulangan. Senin 27 September, kejatuhan dan air bah. Hampir setiap anak sekolah pernah mendengar cerita tentang sebuah apel yang jatuh di kepala dari Isaac Newton. Dan itu dia, Newton menemukan apa yang disebut sebagai gaya gravitasi. Apakah benar atau tidak sebuah apel jatuh di kepalanya bukanlah hal yang paling utama. Gantinya, poin kisah itu adalah bahwa pengertian baru yang besar dari Newton sebenarnya juga bukan dia yang menemukan gaya gravitasi, karena setiap orang yang jatuh pasti tahu tentang gravitasi adalah untuk mengerti bahwa kekuatan yang sama yang membuat apel itu jatuh atau gravitasi adalah juga kekuatan yang menjaga bulan tetap berada dalam orbit bumi, bumi tetap dalam orbit matahari, dan selanjutnya. Hal ini penting karena teristimewa bagi milenial, banyak orang percaya bahwa hukum-hukum yang memerintah di langit berbeda dengan hukum-hukum yang memerintah di bumi. Newton menunjukkan bahwa kepercayaan ini salah. Dan walaupun kontribusi dari Newton ada dalam area hukum alam, prinsip yang sama juga berlaku dengan hukum moral. Kebebasan yang sama, kebebasan yang melekat dengan kasih, yang menuntun pada kejatuhan Lucifer di surga, itu juga yang menuntun kejatuhan manusia di bumi. Bacalah Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dan Kejadian 3 ayat 1-7. Bagaimanakah ayat-ayat ini gambarkan tentang manusia yang sempurna dalam sebuah lingkungan yang sempurna, diciptakan oleh Allah yang sempurna, juga menyatakan kebenaran yang sangat kuat tentang kebebasan yang melekat dalam kasih. Sesudah kejatuhan, segala sesuatu berubah dari buruk menjadi lebih buruk, bahkan sampai pada titik di mana Tuhan mengatakan tentang manusia itu bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan jika pikiran-pikiran mereka itu buruk, maka tentu saja tindakan-tindakan mereka juga buruk, sampai saat mana segala sesuatu menjadi sangat jahat yang menyebabkan Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Dalam arti, Tuhan memberikan kepada manusia satu kesempatan untuk memulai kembali, dan hal ini bisa dianggap semacam penciptaan kedua. Hanya saja, sama seperti yang ditunjukkan dalam cerita Menara Babel, ternyata manusia masih tetap cenderung untuk menyangkal Allah. Apabila menara itu sudah selesai separuh, maka sebagian daripadanya digunakan sebagai satu tempat tinggal tukang-tukang yang membangun menara itu. Bagian yang lain yang diperlengkapi dan dihiasi dengan megahnya ditahbiskan kepada berhala-berhala mereka. Orang banyak yang bersuka-suka atas kesuksesan mereka dan memuji ilah-ilah perak dan emas dan bangkit melawan pemerintah langit dan bumi. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 131. Itulah sebabnya, selain mengacaukan bahasa mereka, Allah menyerahkan ras yang sudah jatuh ini ke seluruh permukaan bumi. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Allah mengasihi manusia. Allah menginginkan supaya manusia itu hidup selama-lamanya. Tetapi oleh karena pilihan dari manusia pertama, sehingga pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dosa adalah suatu pelanggaran akan firman Allah. Manusia melanggar firman Allah karena manusia tidak percaya kepada Allah. Akibatnya, manusia pertama sampai pada kita saat ini jatuh ke dalam dosa. Proses kejatuhan manusia di dalam dosa dimulai dari si pencoba tersebut, yang tadinya ia merupakan malaikat terang Lucifer, pemimpin biduan sorga. Tetapi ketika dia memilih untuk melakukan kesalahan, dia memilih untuk melakukan dosa, ia dibuang dari sorga. Dan ketika dia melihat bumi ini diciptakan, dia menginginkan supaya manusia yang ada di dalam bumi ini jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang ia lakukan? Ia menggoda manusia pertama. Kejadian pasal 3 adalah teks yang menyatakan bahwa iblis menggoda manusia dan pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Bila mana manusia percaya kepada Allah, pasti ia tidak akan percaya perkataan iblis tersebut untuk memakan buah pohon tersebut. Namun karena manusia lebih percaya kepada iblis dan mempunyai niat untuk memakan buah pohon tersebut, sehingga memudahkan iblis untuk menggoda manusia. Proses kejatuhan manusia dalam dosa itu dimulai dari panca indera, yaitu melihat, mendengar. Baru dipikirkan setelah itu adalah tindakannya. Tindakan manusia setelah ia mendengar, melihat dan memikirkan
yang membawa dia berbuat dosa. Di generasi-generasi selanjutnya, manusia bukan lebih hari lebih baik, tetapi lebih hari lebih menyakiti akan hati Tuhan. Dan pada akhirnya Allah menyesal menjadikan manusia, dan ia berencana untuk membasmi umat manusia. Itulah sebabnya ada cerita air bah. Tetapi walaupun Allah menghukum manusia, ia masih memberikan kesempatan supaya masuk ke dalam bahtera. Dan ini menandakan bukti kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi kita, ia tidak akan pernah meninggalkan kita, ia akan terus bersama-sama dengan kita apabila kita setia kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas janji bahwa Tuhan selalu mengampuni kami walaupun seringkali kami menyakiti akan hati Tuhan oleh karena tindakan-tindakan kami. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.